Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 24. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong dan Lilantian saat ini sedang mengadu teknik terkuat mereka. Benturan dari jari pemenjara surgawi level 4 dan juga cermin pemantul spiritual terjadi di langit. Kedua teknik tingkat dewa itu terlihat seimbang dan belum memperlihatkan siapa yang akan kalah. Semua yang melihat pun menjadi kagum karena pertarungan Lindong dan Lilantian akan sesengit ini. Dan mereka semua baru pertama kali ini menyaksikan pertandingan yang hebat. Semua orang tidak mempertanyakan soal kehebatan dari Lilantian, namun mereka tidak menyangka bahwa Lindong juga akan sehebat ini. Lagi pula kehebatan Lilantian didukung oleh pusaka Clan Lin dan teknik warisan yang hebat, sedangkan Lindong hanya bisa bergantung pada kemampuannya sendiri. Namun meskipun begitu, Lindong bisa bertarung seimbang melawan Lilantian. Menurut para penonton, jika Lindong memiliki sumber daya dan juga fasilitas yang sama dengan Lilantian, kemungkinan Lindong akan menjadi pemuda terkuat di Clan Lin ini. Dan kali ini, Lilantian terlihat kewalahan menghadapi serangan jari milik Lindong. Lilantian yang panik pun berkata di dalam hatinya, "Sejak kapan Lindong jadi sekuat ini? 2 tahun yang lalu dia bukan tandinganku. Bagaimana dia bisa sampai pada kekuatannya yang sekarang? Akulah yang akan menjadi orang terkuat di benua ini. Dia berani melawanku. Terkutuklah kau Lindong. Kau harus mati. Aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping Lindong." Lilantian pun kemudian memaksimalkan kekuatannya untuk menekan Lindong karena dia tidak mau kalah. Kata-kata Lilantian itu membuat Lindong menjadi kaget. Dan kini, cahaya yang dikeluarkan oleh cermin pemantul semakin terang. Jari pemenjara surgawi level 4 milik Lindong seolah tidak mampu menghancurkan cermin itu. Lantian pun berteriak, "Habisi dia cermin pemantul spiritual." Sontak hal itu membuat Lindong semakin kaget bahwa Lilantian benar-benar kejam dan nekat melakukan apapun demi sebuah kata menang. Xiaodio kemudian muncul dan memperingatkan Lindong untuk berhati-hati karena pada saat ini Langtian berniat menghancurkan cermin itu. Lindong pun terkejut dan dia mengatakan apa Lilantian sudah gila. Sekali lagi Xiaodio berkata bahwa Lilantian akan melakukan segalanya untuk bisa menang. Jika sampai cermin spiritual itu meledak, maka seluruh kota ini akan rata dengan tanah. Dan para penonton yang lebih lemah kemungkinan akan mati. Keluarga Lindong yang menyaksikan hal itu pun panik dengan Lindong. Namun mereka juga harus mengkhawatirkan diri mereka sendiri karena tekanan aura yang terjadi dari benturan jari surgawi level 4 dan cermin spiritual benar-benar luar biasa. Lindong benar-benar kesal pada Lilantian. Apakah dia tidak peduli dengan nyawa anggota klannya sendiri? Xiaodio mengatakan mungkin karena Lilantian sudah terdesak. Dan kini Lindong tidak akan menahan diri lagi. Jika tidak, maka kakek dan juga yang lainnya akan terluka. Dengan cepat Lindong pun membuat perisai untuk keluarganya menggunakan kekuatan mental. Hal ini membuat keluarga Lindong kaget karena di dalam pertarungan yang hebat ini, Lindong masih sempat mengkhawatirkan keluarganya sehingga membangun perisai ini. Karena merasa keluarganya sudah aman, Lindong pun kini akan mengeluarkan seluruh kekuatannya karena dia akan membalas perbuatan Lilantian yang telah dia lakukan selama ini pada Lindong. Lindong pun menambahkan tekanan pada jari surgawi level 4 miliknya sambil berteriak bahwa dia akan mengakhiri sekarang juga. Lindong tidak akan melupakan perbuatan Lilantian yang telah membuat ayahnya menjadi lumpuh dan menjadikan hidup Lindong penuh dengan penindasan dan juga kesengsaraan. Juga telah membuat Lindong harus hidup dengan menanggung rasa malu. Selama 10 tahun terakhir ini, hanya satu yang menjadi tujuan dari Lindong, yaitu mengalahkan Lilantian. Jari pemenjara surgawi level 4 dengan kuat mendorong cermin pemantul milik Lilantian. Tekanan aura di tempat itu juga semakin menakutkan. Lin Go pun berkata pada tetua Lin Song bahwa ini gawat dan dia memohon pada tetua besar itu untuk melakukan sesuatu. Lin Song kemudian menyuruh Lin Go untuk segera mengevakuasi orang-orang dan memberitahu panitia untuk memperkuat pelindung bagi penonton karena situasi ini benar-benar berbahaya dan di luar kendali.
Karena tetua besar merasa bahwa mereka semua yang ada di tempat ini tidak akan mampu menghentikan Lin Langtian dan juga Lindong. Saat ini Lin Langtian menahan jari pemenjara surgawi Lindong sekuat tenaganya, sedangkan Lindong juga masih memberikan tekanan yang besar. Dan tiba-tiba saja Xiao Duo muncul dan berkata pada Lindong bahwa pada saat ini ada energi spiritual yang sangat kuat datang dari kota. Sebuah energi kali ini melesat dengan kecepatan yang tinggi. Lindong pun melirik siapa yang datang itu. Dan tidak lama kemudian, jari pemenjara surgawi level 4 milik Lindong pun lenyap. Hal ini membuat Lindong kaget karena tekniknya dihancurkan. Begitu juga dengan Lin Langtian. Dia juga kaget karena cermin pemantul spiritual kali ini tidak berfungsi. Seseorang dengan syal berwarna merah pun muncul dan berkata, "Hei kalian para monster kecil, apa yang kalian lakukan? Ingin menang boleh, tapi apa kalian tidak keterlaluan? Kalau begini terus, kalian bisa menghancurkan ibu kota ini." Para penonton pun kaget dengan siapa yang telah datang dan menghentikan pertarungan itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata bahwa itu adalah ketua klan Lin yang telah bertahun-tahun melakukan pelatihan. Dan sekarang dia telah kembali. Ya, orang dengan sial berwarna merah itu adalah Lin Fan. Dia adalah pemimpin klan Lin dari kekaisaran dinasti Yan ini. Dia juga seorang ahli bela diri yang berada di level Nirwana dan merupakan salah satu orang terkuat di seluruh kekaisaran dinasti Yan. Semua orang kali ini berteriak senang karena mereka pada akhirnya bisa melihat pemimpin dari klan Lin yang kuat itu. Lin Fan pun hanya tersenyum pada mereka. Lindong yang belum pernah melihatnya pun melongo dan berkata di dalam hatinya, "Ketua Lin Fan, jadi ada juga ahli bela diri tahap nirwana di tempat ini." Lin Langtian kemudian memberikan salam hormat pada pemimpin klan, dan tetua Lin Song berterima kasih atas pertolongan dari sang pemimpin. Jika pemimpin klan tidak muncul, mungkin kota ini sudah hancur. Lin Fan kemudian mengungkapkan rasa kesalnya pada para tetua. Kenapa bisa hal ini terjadi? Seharusnya pertandingan ini menjadi ajang pembuktian bakat yang menyenangkan. Kalau sampai ada yang terluka parah atau bahkan mati, bukankah klan Lin ini akan menjadi bahan tertawaan klan lain? Tetua Lin Song pun tertawa dan dia mengatakan bahwa ini memang salahnya karena dia tidak bisa berbuat apapun. Karena bagi tetua Lin Song, Lin Langtian dan Lindong itu terlalu kuat. Dia sebenarnya ingin menghentikan, namun apa daya dirinya sudah tua dan tidak punya tenaga. Tetua Lin Song pun kemudian meminta maaf. Dan kini ketua Lin Fan berkata, "Pembohong, kau tahu kan kalau aku akan ikut campur dalam turnamen ini?" Lindong pun dari tadi terus memandangi ketua Lin Fan dan dia berkata di dalam hati, sebenarnya siapa yang akan didukung oleh ketua Lin Fan? Pihak mana yang akan dia pilih? Dan tiba-tiba saja ketua Lin Fan berkata, "Jadi kau Lindong." Hal ini sontak membuat Lindong terkejut. Lindong pun memberikan hormat pada ketua klan. Dan kini sang ketua berkata, "Kau cukup kuat untuk seorang yang masih muda." Tatapan mata dari ketua klan tiba-tiba menajam pada Lindong. Dan Lindong pun merasa bahwa tekanan ini sama seperti yang dia rasakan saat melawan orang misterius di monumen besar terpencil. Lindong pun saat ini mulai khawatir jika ketua klan mengetahui rahasia dari Lindong. Tapi dia berharap hal itu tidak terjadi. Sambil terus melihat Lindong, ketua Lin Fan berkata di dalam hati, Lindong terlihat lebih muda dari Lin Langtian. Dia juga berasal dari keluarga cabang yang cukup jauh. Aku tidak melihat hal aneh apapun pada dirinya. Apa dia benar-benar pemuda berbakat yang hanya muncul 100 tahun sekali? Ketua Lin Fan kemudian tertawa dan mengatakan, "Lumayan, kekuatanmu lumayan. Sepertinya selain Lin Langtian, kita juga diberkati dengan pemuda berbakat lain." Tiba-tiba saja Lin Go muncul di belakang ketua klan dan dia berkata, "Ketua klan, syukurlah kau ada di sini. Tolong hukum si Lindong itu. Dia sudah melanggar beberapa aturan klan dan melukai kontestan lain. Dan barusan dia menggunakan teknik kotor yang bisa membahayakan nyawa para penonton." Melihat kelakuan dari Lin Go, di dalam hati Lindong pun mengatakan, "Brengsek, dasar booster penyebar hoak." Lin Go pun saat ini masih berbicara bahwa untung saja ada Lin Langtian yang menghentikan Lindong.
Jika tidak, maka akan ada banyak korban berjatuhan. Lin Go pun masih memohon agar ketua Lin Fan menghukum Lindong saat ini juga. Lindong pun terlihat sangat emosi dan dia akan menghajar Lin Go di belakang. Namun ketua Lin Fan merasa bahwa Lindong bukanlah orang yang jahat dan wajar jika seorang anak muda itu sedikit liar. Menurut ketua Lin Fan, Lindong memiliki potensi yang hebat karena mampu bertarung imbang melawan Li Langtian. Jika Lindong terus berlatih dan menjadi kuat, itu juga akan menguntungkan klan ini. Karena dengan begitu, klan Lin akan memiliki dua orang dengan potensi luar biasa, di mana ketua klan merasa bahwa kebangkitan klan ini untuk menjadi besar tidak akan lama lagi. Jadi biarkan saja mereka saat ini. Lin Go pun masih ingin ketua klan melakukan sesuatu pada Lindong, namun ketua klan menyuruhnya untuk berhenti. Lindong yang melihat sikap dari ketua Lin Fan pun merasa bahwa ketua Lin Fan adalah orang yang selalu melihat ke depan. Dan kini, Lindong akan kembali pada urusan yang belum selesai. Dia kemudian berkata bahwa pertarungan ini belum selesai. Lindong bertanya, siapa pemenang dari turnamen ini? Lin Go alias Sengkuni pun berteriak jika Lindong sudah kelewatan. Namun ketua Lin Fan malah tertawa, dan Li Langtian yang mendengar kata-kata Lindong pun kini menjawabnya, baiklah Lindong, kalau aku Li Langtian tidak menghabisimu hari ini, namaku akan tercoreng. Lindong kemudian menyuruh Li Langtian untuk maju dan membuktikan siapa yang akan mati. Li Langtian pun menjawab, ayo lanjutkan. Ketua Lin Fan yang melihat mereka berdua masih panas pun berkata, kalian berdua, bukannya sudah kubilang hentikan. Kekuatan kalian hampir sama, jadi kenapa kalian begitu ingin agar hanya ada satu pemenang? Itu cuma akan menyebabkan kebencian antara orang-orang di dalam klan ini. Lindong pun menjawab, tapi setidaknya harus ada posisi pertama dan kedua. Dan ketua Lin Fan kembali mengatakan, jika menimbang perbedaan umur dan sumber daya yang kalian miliki, aku umumkan hasil dari turnamen ini. Tempat pertama diraih oleh anggota dari keluarga cabang Lindong, dan tempat kedua diraih oleh Li Langtian. Sontak hasil pemenang itu pun membuat Lindong dan juga Li Langtian melongo. Lindong tidak percaya bahwa dirinya akan menang, dan Li Langtian juga tidak percaya bahwa dirinya akan kalah. Karena dengan kekalahan ini, maka reputasi Li Langtian sebagai pemuda jenius dan juga terkuat klan Lin sudah hancur oleh Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Li Langtian akan melawan keputusan ketua Lin Fan ataukah dia menerimanya begitu saja? Mengingat karakter Li Langtian adalah orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.